Istri, mulai sekarang, kata sandi ponselku adalah tanggal lahirmu. Dengan begitu, kamu bisa memeriksaku kapan saja. Pria yang menjadikan ulang tahun saya sebagai kata sandi ponselnya akhirnya menjadi pengkhianat pernikahan kami. Kau suka saat aku melakukan ini. Sayang setelah membaca ini, aku menginginkanmu lagi. Lalu antara aku dan istrimu mana yang kau pilih? Kau memuaskanku tiap malam, aku tak punya waktu memperhatikannya. Pengacara Luo, saya ingin bercerai. Jadi, saya ingin mengajukan penyitaan harta Gonogini. Nona Yuan, saya telah meninjau dana pengelolaan keuangan keluarga Anda. Catatan pemasukan dan pengeluaran terperinci. Polis asuransi besar 30 juta. Semuanya telah ditransfer ke rekening luar negeri. Aset atas nama Anda dan suami Anda. Untuk mengurus keluarga ini, saya meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan top 500 dunia untuk menjadi ibu rumah tangga. Ternyata pengabdian tanpa pamrih saya hanya menghasilkan lelucon yang lengkap dan total. Fusin Han, saya pasti akan membongkar tindakanmu yang tercela dan tidak tahu malu di siang bolong dan menghancurkanmu secara tak terlihat. The film was translated and narrated by M Media. Bekerja lembur malam ini, kau dan anak kita tidurlah lebih awal. Apakah berlian merah muda itu indah? Ini terlihat bagus. Suami, kau sudah membelikanku cincin berlian. Kapan tepatnya? Bisakah kau menceraikan wanita tua itu? Sayang, bukankah sudah kubilang? Perusahaanku akan go public. Sebagai eksekutif senior, jika skandal perceraian terjadi saat ini, itu akan memengaruhi keputusan investor. Ketika kau mengejarku, kau bilang kau akan bercerai. Aku tidak ingin disebut selingkuhan selamanya. Sayang, beri aku sedikit waktu lagi. Istri yang asli itu ditakdirkan untuk hidup sederhana. Hanya kamu putri kecilku. Suami, ada apa? Ada apa? Kebaikan diperuntukkan bagi orang-orang bermoral. Tapi bajingan tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana bisa ada jarum entah dari mana? Mungkinkah wanita tua itu ingin membunuhmu? Halo suami, saat saya menyetrika pakaian kemarin, saya tidak sengaja meninggalkan jarum. Cepat periksa jika itu ada di pakaianmu. Kenapa kamu begitu ceroboh? Apa kamu tahu betapa berbahayanya bagiku barusan? Suami, jangan marah lagi. Saya membuat bubur salfok kesukaanmu. Nanti saya akan membawanya ke kantormu. Apa? Jangan datang ke perusahaanku. Aku sedang rapat. Tidak apa-apa, saya sudah dibawa di kantor. Istri, tunggu saja aku di sana. Aku akan segera sampai. Sinhan. Kak Sinhan, sangat mengganggu. Istri. Halo, istri. Aku di sini. Di mana kamu? Halo suami. Aku terlalu mengantuk menunggumu. Jadi aku pulang duluan? Tidak. Sudah berapa kali ku bilang?
Ini tahap krusial bagi perusahaan untuk go public. Kamu bisa tenang di rumah. Jangan buat aku khawatir ya. Halo? Halo? Sinyal di rumah sepertinya kurang bagus. Halo? Halo? Jangan mencariku lagi. Sial betapa sialnya. Suami, kamu pasti sangat marah karena dipermainkan kan? Tapi apa yang bisa dilakukan tentang ini? Balas dendam yang sebenarnya bahkan belum dimulai. The film was Aku dengar di dunia translated ini. and narrated by M Media. Satu-satunya yang bisa mengalahkan seorang simpanan Song Wenbing kepala papan peringkat klub. adalah wanita keempat. Hari ini benar-benar aneh. Istri-istri kaya selalu menganggap kami sebagai wanita penggoda dan akan berteriak-teriak pada kami saat melihat kami. Hari ini Anda memanggil saya. Untuk tujuan apa? Nona Song, aku ingin memintamu merayu suamiku. Nyonya, apakah Anda tahu siapa saya? Tentu saja. Kamu cinta pertama yang dieksploitasi suamiku. Lalu dibuang seperti sepatu usang. Dan kemudian jatuh ke dalam jurang. Aku dengar sebelum kamu menjadi pelacur terbaik di surga di bumi, kamu bekerja paruh waktu di sebuah bar untuk membiayai Fusin Han kuliah. Siapa sangka dia tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Seorang gigolo yang berlagak tangguh dan meninggalkanmu demi hukum perkotaan. Dulu, saya bekerja sebagai nyonya rumah dan penghibur untuk membiayai Fusin Han kuliah. Tapi setelah dia lulus, dia berbalik dan menikahi Anda. Jetty, mengapa saya harus membantu Anda? Fusin Han lah yang menyebabkanmu jatuh ke keadaan ini. Dia dengan susah payah naik ke atas, menggunakan wanita senaknya untuk berkuasa. Mungkinkah kamu tidak ingin melihat bajingan yang mempermainkan perasaan wanita itu membayar harganya? Aku tahu. Kamu adalah cahaya bulan putih di hati Fusin Han. Kita berbagi gender yang sama. Dan musuh yang sama. Percayalah padaku. Aku jadi kaki tanganmu yang tak terkalahkan. Jetty, Anda ingin saya membantu Anda mengusir selingkuhan itu. Dan kemudian kalian berdua akan berdamai. Berdamai? Apa arti Fusin Han bagiku? Kalau begitu Anda sudah tahu wajah asli bajingan itu. Mengapa Anda tidak langsung menceraikannya saja? Aku akan menceraikannya tentu saja. Tapi tidak sekarang. Aku akan menggunakan jalur hukum untuk melindungi asetku dan untuk melindungi keluargaku dari bahaya. Segala sesuatu yang menjadi milikku akan kuambil kembali. Aku akan buat Fusin Han ditinggalkan semua orang. Aku ingin dia jatuh dari singgasananya. Selanjutnya, aku akan menyaksikan kehidupan masa depannya. Bagaimana dia berubah dari seorang manusia menjadi seekor anjing. Suami, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau aku ambilkan es untuk mengompresnya untukmu? Cepat pergi. Suami, tolong tahan sebentar. Sakit-sakit. 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 Jangan. Jika kamu benar-benar merasa tidak nyaman, kamu bisa minum obat dulu. Istri. Aku tidak tahan lagi. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sudah kubilang dia tidak bisa datang besok malam. Pesta ulang tahun malam ini. Jangan datang terlambat ya. Bagi dia cuma kewajiban pernikahan cinta sejati ada di antara kami. Pita itu hanya boleh dilepas oleh suaminya. Memprovokasi istri sah adalah bagi setiap simpanan ritual penting untuk mendapatkan status.
Suami, kamu terlihat sangat bersemangat hari ini. Kamu bahkan menyemprotkan coloknya. Istri, apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan istri sebaik dirimu? Jika bukan karena perawitanmu yang cermat, bagaimana mungkin alergiku bisa sembuh secepat ini? Aku harus memberimu hadiah yang besar. Istri, kamu sudah bekerja keras. Di mata seorang pria, wanita di luar adalah bunga eksotis dan tanaman langka yang membutuhkan tanah mahal dan budidaya yang cermat. Pelukannya dulu membawa kenyamanan. Tapi sekarang itu hanya membuatku muak. Benar, aku baru saja mendapatkan teman baru. Jika kamu luang malam ini, ayo kita makan malam bersama. Kalian semua makanlah duluan. Aku ada janji malam ini dengan manajer Liu dari Yingke Securities. Jadi aku tidak akan pulang. Kenapa dia ada di sini? Halo. Istri. Ini adalah Benar suami. Ini adalah teman baru yang aku dapatkan. Sang Wanning. Aku hampir mengalami kecelakaan mobil barusan. Dialah yang menyelamatkanku. Halo. Aku Sang Wanning. Halo Nona Song. Terima kasih sudah menyelamatkan istriku. Suami, bukankah kamu terburu-buru untuk pergi? Istri. Kamu hampir mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin aku tega pergi sendirian? Aku akan mengambil cuti hari ini untuk tinggal di rumah dan menemanimu. Suamiku sangat baik padaku. Wanita ini adalah faktor yang tidak stabil. Aku tidak bisa membiarkannya lepas dari pandanganku. Benar Nona Yuen. Betisku tergores, bisakah aku menginap di rumahmu malam ini? Tentu saja bisa. Aku akan merapikan kamar tamu. Suami, tolong bantu aku menjaga Nona Song. Nona Song, jika kamu terluka kamu harus menemui dokter. Bukan aku. Fu Xinhan, apakah kau benar-benar sekejam itu? Ya, aku akui. Saat aku melihatmu kali ini, aku memang ingin membalas dendam padamu. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk bertemu denganmu. Karena kau tidak ingin bertemu denganku. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi jauh. Dan tidak akan mengganggumu lagi. Awas. Wanning. Aku sudah menikah. Kenapa kamu melakukan ini? Maafkan aku Xinhan. Kau tahu, cinta tidak bisa dikendalikan. Aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Aku benar-benar tidak bisa. Wanning. The film was translated Jangan seperti ini. and narrated by M. Itu semua Media. salahku di masa lalu. Jika kamu menangis lagi, hatiku akan sakit. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Pembohong. Kalian semua pembohong. Istri, makanlah udang. Nona Song, tolong, jangan malu juga. Sisi.
Bibi, kenapa kau mengaitkan kakimu ke ayahku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Sisi? Kamu pasti salah lihat. Aku baru saja melihat ayah menyentuh Bibi. Sisi, kemarilah. Mejanya kecil mudah menabrak barang. Pikirkan saja. Bukankah kamu sering menabrak kaki ibu? Suami, kamu bawa Sisi kembali ke kamar dulu. Aku akan membersihkan di sini saja. Ayo pergi. Sisi, bagaimana kalau ayah mengajakmu menggambar? Ayo, ayah akan menggambar babi kecil untukmu. Lihat kamu suka. Suamiku suka pencitraan munafik dan suka pamer. Apa-apaan itu dengan 500 manajer? Senior termuda di perusahaan. Apa ayah 10 terbaik dan suami teladan? The film was Tapi bagaimana translated jika cita and publiknya runtuh? narrated by M Media. Halo Presiden Sang. Apa? Tawaran itu gagal. Penawaran pihak lain. Hanya 1 poin lebih rendah dari kita. Tidak. Presiden Sang. Dokumen penawaran ini menghabiskan 3 bulan usahaku. Bagaimana mungkin? Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Seseorang laporkan bukti memberatkan anonim. Untuk periode ini Anda akan diskors tanpa gaji. Proyek-proyek luar negeri. Anda tidak perlu terlibat di dalamnya lagi. Ayah, lihatlah gambar yang kubuat. Aku selalu bertanggung jawab atas proyek-proyek penawaran. Setengah tahun aku pecahkan rekor penjualan. Presiden Sang Anda. Presiden Sang, tolong beri aku kesempatan lagi ya. Halo Presiden Sang. Ayah, lihatlah gambar yang kubuat. Ini Apple. Pergi sana, jangan ganggu aku. Sisi, Ayah memukulku. suami, meskipun kamu marah, kamu tidak boleh memukul anak. Anak itu tidak tahu apa-apa. Dan kamu juga tidak tahu apa-apa kan? Aku ayahnya. Apakah ada masalah jika aku mendisiplinkannya? Ibu baik tapi anak nakal. Lihat betapa manja dia karena kamu. Bagaimana kabar Sisi? Apa kata dokter? Dokter bilang itu hanya luka ringan. Untungnya otaknya tidak terluka. Maafkan aku. Kejadian hari ini semua salahku. Jika aku tidak bertindak atas inisiatifku sendiri dan membocorkan dokumen penawaran Fusinhan, dia tidak akan melibatkan anak itu. Dan Sisi tidak akan sakit dan dirawat di rumah sakit. Wan Ning, kamu tidak bersalah atas ini. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Karena mengubah krisis ini menjadi sebuah kesempatan. Berterima kasih padaku. Seorang ayah dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Tapi kita masih belum punya bukti perselingkuhan bajingan itu. Ada pepatah yang mengatakan, sungai dan gunung bisa berubah, tapi sifat seseorang sulit diubah. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Ayo kita nonton film besok. Bagus sekali. Bajingan itu memintaku menonton film besok malam. Jalur promosi karir terblokir. Dia menjadi cemas. Sayang, aku salah Sisi, seharusnya baik-baik saja kan aku lembur malam ini. Besok aku datang menjenguk. Suami, kamu memang membuat kesalahan. Kamu tidak boleh meremehkan wanita. Terutama seorang ibu yang mencari balas dendam. Dekorasi rumahmu cukup berkelas. Dan sangat bergaya. Biasa saja. Ayo minum teh. Terima kasih. The film was translated and narrated Ini by adalah M keramik Media. Ruyao. Aku ingat keramik Ruyao dinasti Song Utara dengan glasir celadon. Harga lelang di Sotheby adalah 300 juta. Kau seorang ahli. Mendiang suamiku yang malang. Melihatnya di sebuah lelang. Dan membelinya. Hanya untuk bersenang-senang. Yang terkemuka di antara keramik celadon, keramik Ruyao adalah yang tertinggi. Keramik Ruyao ini kembali mengembangkan garis retakan emas. Tapi kenapa tidak memiliki glasir abu dupa? Mungkinkah ini imitasi modern? Suamiku suka berpura-pura elegan. Kamu ingat untuk menempatkan di tempat yang paling mencolok satu set porselen Ruyawar. Jika bajingan itu tahu ini palsu, apa yang harus kulakukan? Kamu katakan saja ini padanya.
Tiruan. Kau harus melihat lebih dekat. Set keramik royal yang kumiliki ini sangat langka dan sangat berharga. Orang dulu menggunakan batu akik untuk pembakaran. Bahkan tanah liatnya berwarna putih. Terlebih lagi, dengan sertifikat lelang Satabi. Bagaimana mungkin itu palsu? Benar. Aku akan naik ke atas untuk berganti pakaian. Kita akan pergi menonton film nanti. Baiklah. Sepertinya koleksi keluarganya. Semuanya harus asli. Wan Bing, kamu sudah siap. Sinhan, bisakah kau membantuku menutup resletingnya? Baunya harum sekali. Apakah kau berbicara tentang bunga-bunga itu atau aku? Tentu saja bunganya. Kau menyebalkan. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cari kesempatan untuk membantuku membuang cincin pernikahannya. Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Aku kesal hanya melihat cincin kawinmu ini. Seolah-olah istrimu sengaja memamerkannya padaku. Hak apa yang dia punya untuk menjadi istrimu? Apa? Kamu cemburu? Hanya cincin kecil. Apa hebatnya itu? Tidak perlu repot-repot berdebat dengan tante tua itu. Sekarang, aku melihatnya di sebuah lelang. Dan kupikir itu sangat cocok untukmu. Aku menyerahkan karirku. Memilih menjadi batu loncatan di belakang seorang pria. Aku pikir pengorbananku akan mendapatkan hati sejatinya. Tidak disangka itu adalah sebuah ketulusan hati yang sia-sia. Mari kita anggap saja ini hadiah reuni 1 bulan kita. Perselingkuhan seperti ini. Apakah kau juga merayakan hari jati untuk mereka? Jangan mengatakannya dengan begitu kasar. Apa yang kulakukan ini disebut memulai lembaran baru. Dengan berani mengejar cinta. Maukah kau bercerai demi aku? Aku dengar saat istrimu menikahimu. Dia membawa mahar yang besar. Jika kalian berdua bercerai, bagaimana jika dia mengambil semua harta? Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Apa maksudmu? Lihat betapa gugupnya kau. Ponselku sudah dalam mode senyap. Bagaimana rasanya berselingkuh tepat di depan hidung istrimu? Apakah rasanya enak? Jangan menciptakan kegembiraan seperti ini. Aku tidak suka perasaan kehilangan kendali. Baiklah, ini salahku. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Baiklah. Bersikaplah yang baik. Suara apa itu? The film was Kedengarannya translated seperti and kucingku. narrated Dia by menjatuhkan Emilia. makanan kucing. Kamu punya kucing. Bukankah kamu alergi bulu kucing? Itu kucing yang dititipkan tetanggaku di sini. Wan Ning, kamu tidak mungkin menyembunyikan seseorang di rumah, kan? Sekarang kamu harus percaya padaku, kan? Aku tidak akan berani menyembunyikan pria haram manapun. Baiklah, ayo kita nonton film. Aku tiba-tiba teringat. Perusahaan masih ada rapat yang harus dihadiri. Mari kita jadwalkan ulang. Dia diam-diam menelepon nomor istriku. Apakah itu benar-benar hanya untuk sensasi? Atau apakah di antara mereka ada rahasia yang tak terkatakan? Lin Juan. Halo. Bantu aku menyelidiki seseorang. Song Wan Ning. Ada apa? Dia jati curiga. Pernahkah kamu menerbangkan layang-layang? Menerbangkan layang-layang? Untuk menerbangkan layang-layang dengan baik, kamu harus mengendalikan dengan kuat tali layang-layang di tanganmu. Tapi kadang-kadang, ketika layang-layang terbang terlalu tinggi, kamu perlu melonggarkan tali layang-layang dengan tepat,
Sama halnya ketika berurusan dengan bajingan. Maksudmu ikut bermain? Tepat sekali. Biarkan saja Fu Xinhan menyelidiki. Aku akan memberitahunya bahwa kamu adalah wanita kaya yang sangat berguna baginya. Wanita kaya mencintainya sampai tak bisa lepaskan. Kamu mengatakan ini Song Wanning. Dia tidak menipuku selama ini kan? Tenangkan saja pikiranmu sepenuhnya. Aku sudah memeriksa catatan komunikasi Song Wanning. Dia sama sekali tidak akrab dengan istrimu. Tidak mungkin mereka diam-diam berhubungan. Mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Tapi aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku sudah mengikuti wanita ini selama beberapa hari. Jangan bilang dia sebenarnya cukup kaya. Setiap hari dia entah berbelanja dan membeli barang-barang, atau bertemu sosialita untuk minum teh sore. Tidak ada yang aneh. Itu dia. Kamu mengenalnya. Manajer Liu dari Yingke Securities. Ini adalah seseorang yang begitu banyak orang ingin menjilat tetapi tidak bisa. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu terhormat Song Wanning? Aku tahu itu. Hanya dengan bersandar pada pohon besar, seseorang bisa terbang lebih tinggi. Kakak Fu. Kamu mengatakan ini Song Wanning. Mungkinkah dia jebakan madu untukmu? Bagaimana kalau begini? Mari kita cari kesempatan untuk mengujinya. Untuk melihat bagaimana dia sebenarnya terhadapmu. Apakah itu tulus? Memang kita harus mengujinya. Suster, bagaimana keadaan putriku sekarang? Jangan khawatir. Operasi putrimu sangat berhasil. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Kamu harus berterima kasih pada wanita itu. Ini semua berkat dia. Dia mendonorkan untuk putrimu 400 cc darah. Siapa dia? Manajer Liu dari Yingke Securities. Dia mengawasi dan mengendalikan risiko perusahaan terdaftar. Suamiku selalu ingin mencari muka padanya untuk mengukuhkan masa depan dan statusnya. Sayangnya putrinya menderita penyakit darah. Dia tidak pernah punya waktu untuk memperhatikannya. Kurasa dia pasti tidak mau menyerah. The film was translated and narrated by M Media. Tak disangka Nona Song juga memiliki golongan darah panda Rh negatif. Saya sangat berterima kasih. Nona Song mendonorkan darah untuk putriku. Saya bersulang untuk Anda dengan gelas ini. Manajer Liu, Anda terlalu baik. Surga memberiku golongan darah ini, tepatnya agar aku bisa membantu lebih banyak orang. Putriku adalah darah dagingku. Anda menyelamatkan hidup putriku. Anda sama saja dengan menyelamatkan hidupku. Jika Anda menghadapi kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku kapan saja. Bersulang. Anggur yang enak. Fu Xinhan, aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Membuatmu berlutut dan memohon dalam sakit dan putus asa. Kenapa malam ini kamu tiba-tiba ingin mentraktirku makan malam romantis? Wanning, gaun ini untukmu. Sangat cantik. Gaun ini sungguh terlalu indah. Suamiku, hadiah ulang tahun yang kau belikan untukku. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Istri, jangan main-main. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada klien utama perusahaan. Tidak baik jika rusak. Menikah selama 11 tahun. Kau belum pernah memberiku gaun seindah ini. Istriku, secara alami cantik. Dia tidak seperti wanita biasa yang berdandan di luar sana. Seperti ini saja. Menjadi alami itu sangat baik. Aku sangat menyukainya. Cepat masak. Aku masih harus pergi bekerja. Tiba-tiba memberiku gaun malam yang begitu indah. Kenapa? Apakah kamu punya permintaan? Imperial Hotel akan menjadi tuan rumah Gala Manhattan Internasional. Pada saat itu, akan ada banyak seniman terkenal internasional, pengusaha dan kolektor. Aku ingin mengundangmu menjadi pendamping wanitaku. Aku sudah menerima undangan 5 hari yang lalu. Tamu yang menerima surat undangan perlu verifikasi aset agar bisa menentukan tempat duduk. Tamu yang tidak melewati verifikasi aset
hanya bisa duduk di kursi kelas 2. Hal-hal kecil ini semua ditangani oleh bawahan. Kenapa mereka begitu ceroboh? Mereka malah memberiku tempat duduk kelas bawah. Tidak apa-apa. Aku sudah mengundang verifikator aset. Halo Nona Song, saya penanggung jawab Gala Manhattan. Jika Anda ingin menjadi tamu VIP, Anda perlu memverifikasi The aset film was senilai 20 juta. translated and narrated by M Media. Aku tidak membeli gedung. Kenapa harus memverifikasi aset? Nona Song, Gala Manhattan selalu menarik tokoh-tokoh terkemuka. Dengan berkumpulnya tokoh-tokoh penting, identitas setiap tamu adalah tokoh besar yang mampu memengaruhi peristiwa. Menurut kebiasaan, Anda awalnya perlu memverifikasi aset senilai 50 juta. Saya melakukan ini demi Kakak Fu. Sekarang Anda hanya perlu memverifikasi aset senilai 20 juta. Bagaimana kalau begini? Mari kita cari kesempatan untuk mengujinya, untuk melihat apakah dia benar-benar tulus terhadap Anda. Kita memang perlu mengujinya. Namun, ini bukan untuk menguji apakah dia tulus padaku, tetapi untuk menguji apakah dia benar-benar kaya. Wan Ming, bukankah kamu mewarisi 800 juta warisan, 20 juta untukmu? Seharusnya mudah kan? Permisi. Aku permisi sebentar. Aku akan menelepon penasihat keuangan pribadiku sekarang. Aku mendengar semuanya. Jangan khawatir. Manhattan Gala tidak memerlukan verifikasi aset. Suamiku sedang mengujimu. Bajingan ini benar-benar lisik. Jika 2 juta, aku masih bisa mengaturnya. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan 20 juta untuknya? Aku punya itu. 23 juta. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ini adalah perangkat lunak simulasi pasar saham. Ini tidak hanya dapat menghasilkan fluktuasi pasar saham, tetapi juga menghasilkan jumlah kepemilikan yang kau inginkan. Ini sangat meyakinkan. Bajingan ini tidak semudah itu dibodohikan. Bagaimana jika dia tidak percaya? Tentu saja dia tidak semudah itu dibodohi. Suamiku cukup berhati-hati. Kecuali Ini, permisi. Penasihat keuangan pribadiku mengingatkanku. Kehati-hatian adalah pangkal keselamatan. Nona Song benar. Pasar saham sangat lesu sekarang. Kenapa masih invest banyak uang di Ashares? Penasihat keuangan pribadiku adalah seorang pedagang jalan WR. Mereka juga punya cukup banyak saham dividen berkualitas tinggi di Nasdaq. Ini hanyalah hidangan pembuka. Angka-angka virtual di akun telepon. Tak semengesankan saat dilihat langsung. Sekarang kamu harus percaya pada kemampuanku kan? Banyak sekali uang. Apakah semua ini Anda dapatkan dari perdagangan saham? Kotak uang ini. Hanya 3 lembar uang pertama yang asli. Sisanya palsu. Ini? Fu Xinhan. Bisnis yang kutangani. Semuanya adalah peluang. Bukan jebakan. Selain dana saham dan obligasi, masih banyak lagi keuntungan tinggi, proyek investasi dengan keuntungan terjamin. Sedikit keuntungan kecil membuat mereka lengah. Fu Xinhan memang termakan. Dia dan Lin Chuan itu masing-masing memberiku 200.000, memintaku untuk membantu mereka berinvestasi. Mentransfer 30 juta aset pernikahan? Dia hanya memberimu 200.000. Suamiku sungguh cukup berhati-hati. Dia tak mau lepas elang sebelum kelinci muncul. Jangan terlalu khawatir. Segalanya bisa berubah tapi sifat asli sulit diubah. Bajingan itu sangat mencintai uang. Kita pasti bisa memancingnya lebih dalam ke dalam jebakan. Besok aku akan memberimu 600.000 lagi.
Untuk membuatnya percaya bisnismu, bisa memberinya keuntungan 300%. 600.000. Toko gadai. Kamu menggadaikan rumah yang orang tuamu berikan padamu. Tidak masalah, karena aku ingin balas dendam. Aku harus mengorbankan sesuatu. Aku akan demi suamiku berperan besar dalam kehancurannya. Bagaimanapun semakin tinggi seseorang berdiri, semakin keras mereka jatuh. Sayang. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada waktu untuk menemanimu. Kapan tepatnya kau akan memberitahu istrimu? Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sedang mempersiapkan. Jika kau tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Perceraian bukanlah masalah kecil. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan perlahan. Jangan khawatir. Aku tidak lagi tertarik pada nenek tua itu. Dalam hatiku, hanya ada kamu. Kau tidak akan membohongiku kan? Gadis bodoh. Bagaimana mungkin aku tega berbohong padamu? Hentikan. Halo Wan Ning. 400.000 sudah ditransfer ke kartumu. Luar biasa. Ada apa? Sangat senang. Aku berinvestasi dalam proyek besar. Tingkat pengembalian 200%. Jenis proyek apa yang menghasilkan pengembalian tinggi? Ini bukan penipuan kan? Begitulah dunia ini. Hanya orang bodoh yang tidak akan mengambil jalan pintas. Siapapun yang memiliki informasi orang dalam bisa menghasilkan banyak uang. Baru saja aku mendengar di teleponmu sebuah nama bernama Wan Ning. Siapa itu? Apakah itu orang yang membantumu berinvestasi? Kenapa kamu ingin tahu banyak? Ini urusan laki-laki, perempuan tidak boleh ikut campur. Mitraku setuju untuk bertemu denganmu. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Sinhan, aku masih punya sesuatu untuk memberitahumu. Sinhan, ini adalah rekanku Kakak Luo. Kakak Lu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Namaku Fu Sinhan. Direktur Baichuan Real Estate. Ya, aku terlambat. Aku akan hukum diriku dengan 3 minuman. 3 minuman. Teguk sebotol. Anggur putih. Silakan duduk. Tanda tangani. Apa maksudmu dengan ini? Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menerima investasi Anda. Kenapa tiba-tiba kamu tidak menerima investasi? Kita masih perlu bekerja sama jangka panjang. Wan Ning, kamu tahu, ketika saya Tuan Luo berinvestasi, itu selalu bisnis bernilai puluhan juta. Anak ini setiap kali, dia mencoba menipuku dengan beberapa ratus ribu. Apakah kamu tidak mempercayaiku? Atau kamu mempermainkanku? Kakak Luo, tolong tenang. Ini bisnis. Pertama kali tidak kenal, kedua kali kenal. Pacarku tidak tahu apa-apa. Atas kesalahan apapun yang dia lakukan padamu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah. Hari ini demi Wan Ning, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Dalam 3 hari, kumpulkan 30 juta. Tidak kurang 1 sen pun. 30 juta. Fu Sinhan sudah seminggu tidak menghubungiku. Tidak ada kontak denganku. Mungkinkah kita meminta terlalu banyak dan membuatnya takut? Dasar interaksi sosial orang dewasa adalah saling menguntungkan. Suamiku sangat pintar. Aku percaya. Dia memahami prinsip memanfaatkan peluang. Itu benar. Tapi aku hanya khawatir bahwa 30 juta itu bisa menjadi bumerang. Jangan khawatir. Keserakahan adalah celah. Setelah terkoyak, tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Lihat. Mereka di sini.
The film was Sinhan, translated and aku melakukan narrated semua by ini M untukmu. Media. Aku takut kau akan tertipu. San, apakah kamu tahu bahwa dengan menyembunyikan kartu identitasku, berapa banyak waktu yang sudah kamu buang untukku? Bisnis yang bagus tidak menunggu siapapun. Cepat, Sinhan, pergi. Sinhan. Sinhan. Sinhan, menarik. Sepasang kekasih yang ikatannya lebih kuat dari emas ini sedang bertengkar. Semakin cemas mereka, semakin tidak cemas aku. Hanya ketika mangsa berjalan ke dalam perangkap itu sendiri, barulah itu menjadi menarik. Warning mengenai luar negeri. Chip di luar negeri yang kakak Luo sebutkan terakhir kali. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin berinvestasi. Aku masih ada beberapa kesulitan di pihakku. Bisakah kamu meminta kakak Luo untuk sedikit fleksibel? Dia bilang dia ingin berinvestasi, tapi dia hanya punya 10 juta. Katakan padanya, jika dia tidak punya uang pinjamlah. Kali ini antara habis-habisan atau keluar. Istriku. Kenapa kamu belum tidur? Suamiku, kau belakangan ini sering pergi pagi pulang malam, sibuk dengan urusan perusahaan. Tanganmu semua lecet. Mereka semua bilang, penampilan seorang suami adalah kehormatan istrinya. Kau harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik. Istriku masih yang paling peduli padaku. Tentu saja. Aku pasti peduli padamu. Istriku, apakah kamu sudah tidur? Istriku. Suamiku, tahukah kau? Jiwa yang miskin tidak bisa menopang keinginan yang melambung. Bahkan jika babi pergi ke rumah, itu tetap babi. Karena itu mangsa. Itu yang ditarik hidungnya. Jadi kau mengubah kata sandingnya menjadi Samwaning. Hari dia diberikan kepada bos besar. Suamiku, aku berharap kau bangkrut lebih awal. Pengasuh gratis? Cocok untuk dinikahi? Jadi sejak awal, kau ingin aku melayanimu. Untuk menjadi pembantu The gratis film untuk was mencuci dan translated memasak. and narrated by M Media. Beritahu Fusinhan, dia tidak perlu mengumpulkan uang lagi. Seseorang menawarkan 35 juta. Dia keluar. Suamiku, sekarang permainanmu sudah berakhir. Giliran aku yang memulai. Aku akan memberimu waktu untuk menyesal. Tapi aku sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesal. Sayang, aku membeli kue stroberi kesukaanmu. Sayang, apakah kamu sedang bad mood? Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kau di sini? Bukankah terakhir kali kau bilang kau tidak ingin berurusan denganku lagi? Sayang, bagaimana mungkin aku tega mengabaikanmu?
Kamu hamil. Kamu tidak berpikir untuk mempertahankannya kan? Fusin Han, apa maksudmu? Aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Kau bilang akan memberiku rumah. Kapan tepatnya kau akan bercerai? Sayang, kamu salah paham padaku. Kamu bersedia memiliki anakku. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Kehamilan 10 bulan bagi wanita sangat sulit. Aku tidak ingin kamu menderita. Lalu, apakah kau lebih suka anak laki-laki? Atau perempuan? Selama itu lahir darimu. Entah itu laki-laki atau perempuan, aku akan menyayanginya. Aku janji. Setelah anak itu lahir, bisakah kita menikah? Benarkah? Kau tidak membohongiku kan? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Hanya saja, aku baru-baru ini mengalami masalah. Sebenarnya agak sulit untuk mengatur segalanya. Sayang, kamu akan membantuku kan? Bagaimana kau ingin aku membantumu? Sayang, begini. Aku baru-baru ini berinvestasi dalam sebuah proyek. Dan aku hanya perlu kamu menandatangani namamu di The sana film was untukku. translated and narrated by M Media. Kau meminjam 2 juta dari bank. Dan kau ingin aku menjadi penjaminnya. Bagaimana bisa begitu? Sayang, jangan gelisah. Aku kira, berdasarkan hubungan kita selama bertahun-tahun, kamu akan membantuku tanpa ragu. Aku tidak bermaksud tidak membantumu. Hanya saja aku sedang hamil sekarang. Kita harus berhemat dengan cermat demi anak ini. Sayang, aku bersumpah. Aku pasti akan memberi kita, dan anak kita, rumah yang bahagia. Kamu bisa membantu aku tidak? Aku sudah kumpulkan cukup uang bisa gabung proyek ini sekarang. Aku sudah tiba di stasiun dekat rumahmu. Teipei. 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 Jangan bergerak. Song Wanmi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa harus kalian? Bukankah aku sudah membayar? Aku sudah tahu. Terakhir kali kamu meminta kami para saudara untuk berakting bersamamu. Hanya untuk mendapatkan suami kaya. Pria itu jelas terlihat seperti orang kaya. Kalau begitu kamu harus menambahkan beberapa lagi. Bagaimana jika aku tidak menambahkan uang lagi? Jika kamu tidak membayar, aku akan membongkar kamu sebagai penipu. Sebenarnya tidak membayar juga tidak apa-apa. Kamu sangat cantik. Habiskan waktu bersama kami saudara-saudara. Ancam dia. Kau benar-benar salah memilih orang untuk diajak berurusan. Kecantikan lain telah tiba. Mataku. Dasar jalang bau. Beraninya kau menipuku. Lihatlah sepatu hak tinggi ini. Bukankah mereka terlihat seperti belati yang seksi tajam dan mematikan? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kalian, siapa yang ingin kau takuti? Aku tidak menyangka, kamu wanita lembut ini. Cukup tangguh saat bertarung. The film was translated Terima kasih. and narrated by M Kau wanita Media. jahat juga tidak buruk. Bajingan itu benar-benar termakan. Dia benar-benar memberiku 30 juta penuh. Aku tidak menyangka dia. Dalam waktu sesingkat itu, mengumpulkan begitu banyak uang. Aku benar-benar meremehkan pesona suamiku. Ternyata ada begitu banyak wanita menghabiskan uang untuknya. Apa maksudmu? Bahwa di antara 30 juta ini, sebagian adalah uang Xiao Sansan. Pengabdiannya pada suamimu bisa dibilang pengabdian sejati. Seekor serigala tidak akan mengubah sifatnya. Karena kebaikan Tuan Dongbuo, sekarang aku sudah mendapatkan harta pernikahanku. Selanjutnya, pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Bajingan itu memintaku menonton film. Aku pergi sekarang. Lama tidak bertemu, Nona Yuan. Akhir-akhir ini, bagaimana kabarmu? Berhentilah berakting. Aku tahu kau hamil. Nona Yuan memang pintar.
Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Apakah anggota keluargamu tahu bahwa kau di luar menjadi simpanan suami orang lain? Aku tahu kau membenciku. Kau bisa memakiku sesukamu, aku tidak peduli. Tapi, aku harus selalu memikirkan anak dalam kandunganku kan? Sin Han bilang, dia pasti akan menikahiku. Dan kau akan selalu menjadi lawan yang kukalahkan. Apa yang kau lakukan? Aku akan membantumu menjernihkan pikiran. Zaman apa sekarang? Masih memainkan permainan persaingan wanita ini. Apakah kau percaya dia benar-benar selalu mencintaimu? Pernahkah kau memikirkannya? Fu Xin Han tidak pernah berpikir untuk menceraikanku. Hanya bermain-main denganmu. Tidak mungkin. Xin Han bilang, dia hanya mencintaiku. Dia paling mencintaiku. Kau terus menempel padanya. Apakah itu yang dia katakan padamu? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita bertaruh pada Fu Xin Han. Apakah kasih sayangnya padamu abadi? Tidak pernah berubah. Untuk mengalahkan seorang gadis dengan otak cinta, hanya ada satu cara. Yaitu, untuk menghancurkan cinta yang dia banggakan. Berkeping-keping. Untuk apa kau membawaku ke sini? Tidakkah kau ingin membuktikan bahwa hubunganmu dengan Fu Xin Han itu tulus? Lihat itu. Kasih sayang yang mendalam bisa diperankan. Cintamu tidak lebih dari tumpukan pasir lepas. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Fu Xin Han? Dan dengan hak apa kau mempertanyakan kami? Aku, Xiao Sansan. Kau pikir dengan menyingkirkanku, kau bisa mengantarkan cinta yang mengharukan dan mengagumkan. Tapi kau salah. Pria seperti Fu Xin Han, yang egois. Wanita baginya hanyalah alat untuk bertukar keuntungan. Kau bicara omong kosong. Aku percaya pada perasaan kami. Dia hanya menemani klien wanita untuk membeli sepatu. Xin Han. Xiao Sansan. Kenapa kau tidak mengerti? Entah itu kau atau aku. Kita hanyalah batu loncatan bagi pria ini. Dia bisa meninggalkanku. Kekasihnya selama 11 tahun. Bagaimana dia bisa benar-benar memperlakukanmu? Palsu. Ini semua palsu. Aku tahu. Kau pasti menyewa seseorang untuk berakting, kan? Kau kenal orang itu. Fu Xin Han bilang dia mencintaiku. Dia sebenarnya tidak mencintaiku. Pun tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia tidak mencintaiku. Dia bilang dia akan bersamaku selamanya. Cinta adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini. Hal yang konyol adalah kau masih tidak akan menyerah sampai kau menemui jalan buntu. Kau benar-benar berfantasi untuk menua dengan bajingan ini. Aku tidak peduli. Aku akan menemuinya dan mengklarifikasi. Wan Ming, apa yang kakak Luo katakan tentang investasi itu? Kapan uangmu akan masuk? Jangan khawatir. Keuntungan 200%. Kamu tidak akan melewatkannya. Aku tahu itu. Fu Xin Han, siapa dia? Kenapa kau berbelanja dengannya? Nona cantik, siapa kamu? Xin Han, siapa dia? Aku pacar Fu Xin Han. Benar, benar. Aku ingat sekarang. Dia tetanggaku. Seorang wanita gila dengan delusi. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Wanita gila. Fu Xin Han. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun 18 hari. Dan kau bilang aku tetanggamu. Wanita gila. Wan Ming, kamu kembali dulu. Saya akan menyelesaikan urusan dengan dia, boleh? Tenang. Tidak mengenalnya. Apa ini? Dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku menjelaskan pelan-pelan. Fu Xin Han. Kau tidak tahu malu. Kau bahkan tidak pernah berpikir untuk menikahiku kan? Sampai kapan kau akan menipuku? Ya. Aku hanya bercanda denganmu. Apa yang kamu inginkan? Untuk putus denganku? Baiklah, putus saja. Kalau begitu kembalikan uangnya dari pinjaman bank itu. Uang dari pinjaman?
Uang apa? Apa aku pernah meminjam uang darimu? Mana surat utangnya? Kau meminjam 2 juta dari bank. Dan aku adalah penjaminmu. Sekarang bank mengejarku untuk utang itu. Jika aku tidak bisa membayarnya, aku akan dituntut oleh pengadilan dan masuk penjara. Dan masuk penjara. Tapi, kamu akan masuk penjara. Apa hubungannya denganku? Fu Xinhan, kembalikan uangnya. Kau memanfaatkanku. Bukankah kamu juga memanfaatkanku? Sebelum kamu bertemu denganku, kamu hanyalah cacing yang menyedihkan, yang dicemooh oleh semua orang. Jika bukan karenaku, bagaimana mungkin kamu bisa hidup sebaik ini? Fu Xinhan, Cukup. Berhenti main-main sialan. sakit. Perutku sakit. Aku tahu. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Untukmu. Sakit. Perutku sakit. Kau sudah bangun. Dokter mengatakan Anda mengalami pendarahan hebat. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Bayiku hilang. Ini pasti karmaku karena menjadi simpanan. Buah pahit yang ditabur setiap orang. Sekalipun pahit, pada akhirnya harus ditelan sendiri. Kau pasti sangat membenciku, kan? Sejujurnya, aku dulu sangat membencimu. Aku bahkan merasa bahwa keberadaanmu adalah penghinaan bagi pernikahanku. Tapi kemudian aku mengerti bahwa seorang simpanan tidaklah begitu menjijikan. Dia hanya mengambil orang yang menjijikan bagiku. Semua orang berpikir aku mengikuti Fu Xinhan karena uangnya. Aku tahu kau juga ditipu olehnya. Jadi kau harus sedikit lebih berhati-hati. Jangan sia-siakan hidupmu pada sampah lagi. Aku minta maaf. Terima kasih. Keluhan dan air mata adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Di arena duel kehidupan ini, air mata dan penyesalan tak bawa seseorang ke puncak. Istirahatlah yang baik dan pulihkan dirimu. Akan ada banyak waktu di masa depan. Tidak mungkin. Itu darah daging Fu Xinhan sendiri. Dia benar-benar hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Itu terlalu tidak berperasaan. Pria ini tampaknya lembut dan perhatian terhadap wanita. Disukai oleh semua orang. Tapi begitu kau kehilangan nilaimu, dia pasti akan menusukmu di dada. Kenapa kau di sini? Aku datang khusus untuk mencarimu. Mencariku. Kakak aku sudah memikirkannya. Jika digigit anjing, cara terbaik untuk membalas dendam adalah mencari anjing yang lebih ganas lagi. Untuk menggigitnya sampai mati. Selamat atas terbebasnya pikiranmu yang dimabuk cinta. Kenapa kamu di sini? Ini rumah Wan Ning. Tentu saja dia ada di sini. Kalian semua, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Sang Wan Ning, mantan pacar Fu Xinhan, dan juga musuhnya. Musuh? Bukankah kamu wanita kaya yang Fu Xinhan mati-matian dekati? Kamu sudah berakting selama ini. Fu Xinhan hanyalah seorang bajingan sejati. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu untuk mengulangi kesalahan yang sama? Beberapa hal bodoh cukup dilakukan sekali seumur hidup. Uang di kartu ini cukup bagimu untuk melunasi pinjaman bankmu. Ini. Terima kasih KPIP. Nyalakan lilin dan buatlah permintaan. Ulang tahun siapa hari ini? Untuk merayakan hidup barumu. Halo sayang. Bank mengejarku karena utang. Bisakah kamu meminjamiku 500.000 untuk membantuku bertahan?
Sayang berkat 30 jutamu. Aku saat ini berada di sebuah pulau. Berjemur. Pulau apa maksudmu? Maksudku adalah, Fusinhan, kamu sudah tertipu. Aku sudah kabur dengan semua uangmu dan melarikan diri. Song Wenning beraninya kamu menipuku. Orang tua bangka, kamu membuatku sangat menderita waktu itu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan setia padamu? Di mana kamu? Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan buang-buang usahamu. Aku sudah pergi ke luar negeri. Jangan sampai tertipu wanita lagi nanti ya. Selamat tinggal. Song Wenning beraninya kamu menipuku. The film was Suami, translated and siapa yang kamu narrated by bilang menipumu? M-Media. Aku telah ditipu. Ditipu hingga kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Suami, akulah yang mengambil semua aset keluargamu. Yang membuatmu kehilangan segalanya adalah keserakahan dan keangkuhanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Ayah, Pergi sana. ini uang sakuku yang sudah kutabung. Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Semuanya untukmu. Tolong jangan sedih ya. Pergi sana. Apa kamu tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Sisi, maafkan aku. Ayah seharusnya tidak terlalu keras padamu. Ayah tidak punya apa-apa sekarang. Ayah hanya punya kamu dan ibu. Apa? Apa kamu sudah melunak? Itu hanya beberapa tetes air mata buaya itu saja. Ria, kamu tahu. Selalu berpikir bahwa menunjukkan kelemahan sesaat bisa membuat wanita berubah pikiran. Tapi aku secara pribadi, aku tidak pernah menoleh ke belakang. Kebanyakan wanita, ketika dihadapkan dengan pengkhianatan dalam pernikahan, seringkali demi anak-anak mereka, akan menanggung penghinaan demi kedamaian. Untungnya kamu bukan tipe keset yang diam-diam menanggung kesulitan. Kalau tidak, betapa sesaknya hidupmu. Aku hanya tidak ingin Sisi hidup dalam keluarga yang penuh tipu daya dan pengkhianatan. Jadi aku harus bercerai. Rumah, mobil, dan anak semuanya milikku. Dan dia harus pergi tanpa apa-apa. Sekarang kita hanya perlu menyelesaikan masalah rumah keluargamu. San-san. Aku tahu. The film was translated Kamu and tidak akan narrated meninggalkanku, by kan? M-Media. Semua yang terjadi di masa lalu adalah salahku. Tapi itu semua karena Song Wenning. Wanita sialan itu. Dia hanya seorang pembohong. Dialah yang menabur perselisihan di antara kita, San-san. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa hanya kamu yang memperlakukanku dengan paling baik. Aku bisa membantumu. Tapi kamu harus bercerai. Apa? Bercerai apa? Perhiasan yang kamu berikan padaku sebelumnya sudah kujual semua. Ditambah kompensasi pembongkaran kolam ikan di kampungku. Jumlah uang cukup besar. Jika kamu bersedia bercerai dan menjalani hidup yang baik bersamaku, aku bisa mempertimbangkan membantumu bangkit kembali. Tapi istriku, Fusinhan, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Istrimu tidak punya apa-apa sekarang. Apa kamu yakin masih ingin memilihnya? baiklah. Aku akan bercerai. Hal yang kuminta kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Apakah Anda masih bisa mempercayai saya? Rumah Anda itu sudah saya gadaikan. Akhir pekan ini uang rumah akan masuk ke rekening. Hanya saja, dengan melakukan ini menjatuhkan mereka. Apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan nasib istri dan anak Anda? Rumah ini kamu tahu. Meskipun istriku membayar uang muka, aku yang selalu membayar cicilan hipoteknya. Aku tentu tidak ingin dia mengambil setengah dari properti itu. Biarkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Sebenarnya istri Anda cukup bijaksana. Saya juga tidak memperlakukan Anda dengan buruk.
Mengapa Anda harus begitu kejam? Sekarang aku bahkan sulit melindungi diriku sendiri. Bagaimana aku masih bisa peduli pada mereka? Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka berdua ibu dan anak selalu hidup dariku dan menggunakan barang-barangku. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk memberi kembali. Ayolah. Jangan pernah berfantasi tentang memiliki hubungan dengan bajingan. Dan jangan pernah berpikir untuk menggunakan cintamu untuk menebus mereka. Karena mereka hanya pantas masuk neraka. Istriku, aku minta maaf. Aku ditipu oleh seorang penipu. Perusahaan bangkrut. Aku tidak bisa memberimu dan Sisi kehidupan yang baik. Mari kita bercerai saja. Suami, kita tidak akan bercerai. Kamu dan anak akan bersama aku melewati kesulitan. Kan? Dengarkan aku. Aku bisa menanggung kesulitan sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu dan Sisi menderita bersamaku. Lagi pula, kita hanya akan bercerai pura-pura. Ketika utang-utangnya lunas, bisakah kita menikah lagi? Tapi Tapi apa tapi? Bukankah kita sudah sepakat tadi malam? Rumah ini milikmu. Anak itu juga milikmu. Kamu dan Sisi adalah orang-orang terpenting dalam The hidupku. film was Aku tidak mau translated kalian berdua and menderita bersamaku. narrated by Aku tidak bisa Media. melakukan itu. Tanda tangani. baiklah. Aku akan menandatanganinya. Perjanjian cerai. Bodoh. Rumah ini sudah lama kugadaikan. Utang-utang saat ini. Sekarang semuanya milikmu. Istriku. Akhir-akhir ini, aku mungkin punya banyak musuh. Aku harus pergi keluar dan bersembunyi. Betapapun liciknya Sekor rubah. Pada akhirnya, ia tidak bisa lolos dari senapan pemburu. Suami, permainan kita seharusnya sudah berakhir. Seperti yang Anda katakan, saya memberi Fusinhan sejumlah uang. Dia benar-benar mengira rumah itu digadaikan kan? Bercerai dengan mudah. Membuatku pergi tanpa apa-apa. Dan dibebani utang besar. Kurasa, dia pasti sangat senang dengan dirinya sendiri sekarang. Saya dengar, dia membajak tulang punggung teknis dari perusahaan lamanya dan memulai perusahaan baru. Kakak ipar. Tidak. Nona Yuan, tugas yang Anda berikan kepada saya sudah saya selesaikan. Lalu apa yang Anda janjikan kepada saya? Jangan khawatir, uangnya tidak akan berkurang. Lin Chuan. Kenapa kamu di sini? Bagus sekali kamu Lin Chuan. Aku memperlakukanmu seperti saudara, namun kamu mengkhianatiku. Nona Yuan, dia membuat saya muak hanya dengan melihatnya. Saya pergi dulu. Jika bukan karena Lin Chuan, aku bahkan tidak akan tahu bahwa orang yang tidur seranjang denganku sebenarnya adalah binatang berwujud manusia. Fusinhan, kamu berkomplot melawanku, membuatku pergi tanpa apa-apa, dan ingin memonopoli properti. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika seorang pria tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Istriku, daripada setengah asetku diambil olehmu, aku lebih baik menyerang duluan. Jangan panggil aku istri. Tolong panggil aku Nona Yuan. Bagaimana bisa? Kamu sudah begitu lama tertipu olehku. Apakah kamu sedih? Ini bukan kesedihan. Ini jijik. Hanya memikirkan bersamamu yang seperti itu. Berbagi ranjang. Selama bertahun-tahun. Aku membenci diriku sendiri. Sepertinya perceraian itu memukulmu. Cukup keras. Bahkan kepribadianmu menjadi pahit dan kasar. Namun, apa gunanya kemarahanmu sekarang? Pacarku, jelas lebih kaya darimu. Dan lebih mudah. Kau lihat. Sepatu kulit edisi terbatas yang dibelikan Sansan untukku. Dan dia juga membantuku berinvestasi dalam bisnis. Bisakah kamu melakukan itu? Kau mengkhianati pernikahan kita. Hak apa yang kau miliki untuk menyombongkan diri tanpa malu di depanku? Seorang istri yang berkualitas seharusnya secara alami berkontribusi pada karir suaminya. Jadi, tidak heran kamu kalah dari Sansan. Itu tidak adil. Sepertinya wanita bagimu hanyalah alat untuk menaiki tangga. Orang serakah egois dan munafik sepertimu, cepat atau lambat, akan ditinggalkan oleh semua orang.
Daripada mengkhawatirkanku, kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sejauh yang ku tahu, properti tempat kamu tinggal akan dilelang oleh pengadilan dalam beberapa hari. Maka kamu tidak akan bisa minum kopi seenak ini lagi. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Kopi ini aku yang traktir hari ini. Minumlah sepuasmu. Bagaimanapun aku akan segera mencapai puncak hidupku. Menjadi bos perusahaan. Dan kamu akan menjadi tunawisma. Begitukah? Tapi aku menantikan. Menyaksikan hari di mana karirmu sukses. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian semua. Seiring berdirinya perusahaan baru, aku beri kenaikan gaji 50% kepada semua orang. Bagus. Bagus. Percayalah padaku, selama semua orang bekerja keras bersamaku, kalian pasti akan menjadi kaya. The film Baiklah. was translated and narrated by Selain M itu, Media. aku ingin berterima kasih kepada wanita terpenting dalam hidupku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah dalam hidupku berdiri di sini. San-san, terima kasih atas persahabatan dan dukunganmu. Tanpa kamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Bagus. Bagus. Cium. Cium. Halo semuanya. Aku Xiao San-san. Fu Xinhan adalah pembohong. Dia berutang banyak pada bank. Dia tak punya uang untuk buka perusahaan baru. San-san, tidak apa maksudmu? Fu Xinhan dengan dalih mempersiapkan perusahaan baru. Meminjam 500.000 dari kalian semua satu persatu. Tapi semua uang ini dihambur-hamburkan olehnya. Rekening perusahaan saat ini tidak punya sepeser pun. Promosi yang dia janjikan padamu. Dan kenaikan gaji. Semuanya hanyalah janji kosong. Awalnya KLA kami bekerja mandiri untukmu. Dan kau sebenarnya pembohong. 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 Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku punya uang. Aku benar-benar punya banyak uang. Aku menggadaikan rumahku untuk pinjaman. Begitu uangnya tiba, perusahaan kita akan segera punya uang. Siapa yang memberitahumu? Rumahku digadaikan. Semua orang. Satu-satunya properti mantan suamiku. Sudah dialihkan kepadaku tanpa syarat. Dia sekarang hanyalah seorang gelandangan tak berharta. Semua orang sebaiknya jangan tertipu olehnya. Lin Chuan. Dia benar-benar membohongiku. Pembohong. Kalian semua pembohong. Tuan Fu, kau meminjam 50.000 yuan dariku. Kapan kau akan mengembalikannya? Semuanya percayalah padaku. Begitu perusahaan mulai beroperasi, kita akan langsung punya uang. Masih berani membantah. Pukul dia. Fu Xinhan. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Tolong jangan pukul aku lagi. Pergi. Istri. Aku minta maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kita menikah lagi? Aku pasti tidak akan selingkuh. Aku akan tetap bersamamu dan anak kita. Dan kita akan menjalani hidup yang baik. Fu Xinhan, kau belum mengerti juga. Akulah yang merencanakan agar kau kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu? Tidak. Istri. Kamu selalu yang terbaik bagiku. Bagaimana mungkin kamu berkomplot melawanku? Pasti si rubah betina itu Xiao San-san. Dia yang menabur perselisihan kan? Kau selalu berpikir pesonamu tak terbatas. Bahwa semua wanita pasti akan terpikat oleh pesonamu. Tapi sejak hari kau berselingkuh, aku sudah bermain-main denganmu. Kamu. Semuanya hanya pura-pura. Benar sekali. Akulah yang membuat Samwan Ning berpura-pura tidak bisa melupakan hubungan masa lalumu untuk memikatmu dan merancang jebakan investasi khusus untukmu agar kau memuntahkan semua 38 juta yuan itu. Akulah juga kerja bareng Xiao San-san buat ngusir kau tanpa apa-apa. Setiap langkah yang kau ambil dirancang khusus olehku untukmu. Aku sangat senang. Semuanya berjalan sesuai keinginanku. Aku mendapatkan rumah anak mobil. Dan uang. Sedangkan kau tidak punya apa-apa. Yuan Pei. Kupikir aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku ingin secara pribadi mengirimmu ke puncak kebahagiaan. Lalu menjatuhkanmu ke neraka. Agar tidak pernah bangkit lagi. Dasar wanita jahat. Tamparan ini untuk keserakahan dan kemunafikanmu.
Perselingkuhan dalam pernikahan. Kau berutang padaku. Tamparan ini untuk ketidak berterima kasihanmu. Munafik dan tercela. Kau berutang pada Song Wanning. Tamparan ini untuk pengkhianatanmu demi keuntungan. Keterlaluan dan tidak bermoral. Kau berutang pada Xiao Sansan. Yuan Pei, dasar wanita pencemburu. Kamu akan menerima balasanmu. Fu Xinhan, kau mempermainkan emosi. Kau tidak setia pada pernikahan. Seumur hidupmu, kau akan hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan. Dan bertobatlah dengan benar. Wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bersulang. Rayakan kejatuhan dan aib si bajingan. Kita meraih kemenangan besar. Ayo, mari kita minum. Aku dengar kamu dengan marah menampar bajingan itu hari ini dan benar-benar mendominasinya. Cepat ceritakan pada kami. Menampar Fu Xinhan, bagaimana rasanya? Tanganku masih cukup sakit. Mungkin karena dia terlalu tidak tahu malu. Tidak peduli seberapa tidak bahagianya kita sebelumnya. Kami bertiga bersaudara, harus melihat ke depan. Dan memiliki masa depan cerah bersama. Tepat sekali. Kita senang hari ini. Jadi mari terus putar musiknya. Dan terus menari. Ayo, kita minum. Bersulang. Pengasuh. Halo. Nyonya Sisi menghilang. Setelah selesai lesnya. Ini? Apa? Fu Xinhan, di mana Sisi? Istri, jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin melihat anak kita. Tapi aku sudah memblokir pesan. Dan nomor teleponmu. Aku hanya bisa menjemput Sisi dari kelas lesnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ketua Wang, masalahnya sudah beres. Istriku akan datang besok malam. Jangan main-main. Kalau tidak kontrak akan dibatalkan. Manajer umum, jangan harap bisa jadi satu. Mohon tenang saja. Aku akan mengantar istriku sendiri ke ranjangmu. Sisi, ibu di sini menjemputmu pulang. Fu Xinhan, di mana sebenarnya kau menyembunyikan Sisi? Aku memberitahumu hari ini, urusan orang dewasa. Jangan melibatkan anak. Jika sesuatu terjadi pada Sisi hari ini, aku tidak akan selesai denganmu. Ibu aku di sini. Hari ini ayah dan aku bermain di taman hiburan. Kami juga makan kue strawberry. Sisi, bukankah ibu sudah memberitahumu untuk tidak berkeliaran setelah sekolah? The film was Kau membuat ibu translated ketakutan setengah and mati hari narrated ini. by Istri lihat, NVIDIA. semuanya baik-baik saja. Meskipun kita sudah bercerai, tapi aku punya hak kunjungan untuk anak kita. Lagi pula, Sisi bermain denganku hari ini dan sangat bersenang-senang. Sisi, ayo pergi. Kita pulang. Sisi, ayah membuat babi rebus kesukaanmu. Apakah kamu mau memakannya? Istri, lihat anak kita bermain sepanjang hari dan lelah. Bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum pergi? Ibu aku ingin makan babi rebus buatan ayah. Ini, Sisi. Ayo makan babi rebus. Makan. Istri. Kenapa kamu tidak makan? Apakah tidak sesuai seleramu? Aku tidak lapar. Baiklah. Kalau begitu mari minum segelas susu. Aku pergi membuka pintu. Di dunia ini, yang paling tidak kurang adalah kisah petani dan ular. Tak peduli bagaimana bajingan berubah. Wajah menyedihkan. Jangan pernah memilih untuk memaafkan. Tidak ada siapa-siapa. Dan aku tidak tahu anak siapa yang iseng menekan bel pintu sembarangan. Sisi, bisakah kamu masuk dulu? Ada sesuatu yang ingin aku katakan pada ibu.
Istri. Aku tahu di masa lalu aku bukan suami yang baik dan cakap. Tapi aku sudah menyadari kesalahanku. Lagi pula, Sisi tidak bisa tanpa seorang ayah, kan? Fu Xinhan. Jangan sentuh aku. Aku menganggapmu kotor. Kami sudah bercerai sekarang. Mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Aku tahu. Semua yang kulakukan di masa lalu adalah salahku sendiri. Jika kamu tidak memaafkanku, itu bisa dimengerti. Kalau begitu aku akan mendoakanmu menemukan pria yang baik. Istri. Kepalaku sangat pusing. Wanita jahat. Aku paling benci ditipu orang lain dalam hidupku, terutama oleh wanita. Namun melihat wajahmu, masih punya nilai. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Yuan Pei. Hari-hari baikmu masih menanti. Berharap seorang bajingan bertobat. Aku belum sebodoh itu. Bukankah kamu minum susu? Aku akan pergi membuka pintu. Yuan Pei, kau berkomplot melawanku lagi. Orang-orang sangat jernih pikirannya ketika mereka berada di luar situasi. Tapi begitu mereka masuk ke dalam situasi itu, pikiran mereka menjadi keruh. Alasan aku datang hari ini adalah untuk melihat trik apa yang akan kau mainkan. Tapi aku tidak menyangka, kau bahkan akan menggunakan obat bius. Metode serendah itu. Sepertinya jalan terakhirmu benar-benar sudah habis. Wanita celaka, kaulah yang menyebabkan kehancuranku dan aibku, dan membuatku ditinggalkan semua orang. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, pergi ke neraka. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untungnya kau datang tepat waktu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau menemukanku? Tentu saja itu karena aku. Sepatu kulit edisi terbatas. Jika bukan karena bajingan ini, serakah akan kesombongan, dan tidak tega berpisah dengan sepatu desainer ini, kami mungkin tidak akan menemukanmu. Benar, bagaimana kita harus menghadapi bajingan ini? Karena dia sangat menyukai wanita kaya, The film sebagai was mantan istrinya. translated and Tentu narrated saja aku by harus M. Lee. memuaskannya. Mantan suamimu memiliki karakter yang begitu baik. Apa kamu benar-benar tega? Aku benar-benar enggan. Jadi aku hanya bisa berdoa kepada Dewa dan Buddha setiap hari. Memohon pada kakak Guifen untuk memperlakukannya dengan baik. Apakah dia sehat? Jangan seperti bantal bersulam. Tidak berguna kecuali untuk pamer. Kakak Guifen, jangan khawatir. Pinggangnya terlihat sangat bagus. Fu Xinhan. Fu Xinhan. Kau tidak punya kelas. Aku tidak punya moral. Kita bisa dibilang seimbang. Xiao Fu, kamu sudah bangun. Aku sudah mengurus semua utang luar yang kamu miliki sebelumnya. Aku adalah kreditur barumu. Mulai sekarang ikuti aku. Gue, Kak Guifen, uang yang kupinjam darimu, aku bayar kembali pokok dan bunganya. Tolong berbesar hatilah. Ampuni aku. Kamu bekerja keras tadi malam. Minumlah semangkuk sup tonik serbaguna. Minumlah. Di tengah malam, kamu mau kemana? Gue, Kak Guifen, aku
Hanya keluar untuk mencari udara segar. Xiao Fu, mengingat kamu melayaniku dengan memuaskan, kamu tidak bisa bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu benar-benar ingin keluar, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kak Guifen. Tolong mengingat aku. Melayanimu dengan sepenuh hati dan tenagaku. Tolong selamatkan nyawaku. Xiao Fu, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada anjing yang tidak patuh? Pukul sampai patuh. Seseorang. Pukul dia dengan keras. Jangan bergerak polisi. Fu Xinhan, ingat untuk mengembalikan uangku. Petugas, kau akhirnya tiba. Cepat selamatkan aku. Fu Xinhan, kau dicurigai penggelapan pajak dan pencucian uang. Ini surat perintah penangkapanmu. Silakan ikut kami. Tidak. Bawa dia pergi. Petugas. Fu Xinhan. Di dunia ini, uang adalah cermin pengungkap iblis, dan keuntungan adalah ukuran hati nurani. Apa kau pikir, catatan keuangan di tanganmu sangat bersih? Hak apa yang kau miliki untuk menangisi ketidakadilan di sini? Yuan Pei, wanita celaka. Kau lagi apa? Fu Xinhan, kenapa kau belum mengerti juga? Jangan berpikir bahwa berbuat salah akan datang tanpa konsekuensi. Hukum akan selalu memberimu pelajaran. Jangan menangis. Ini bahkan belum momen terburukmu. Selanjutnya, kau akan berada di penjara yang gelap tanpa sinar matahari. Menanggung kekotoran, kemiskinan, kesepian, dan akhirnya mati sendirian di usia tua. Ayo pergi. Aku dengar bajingan itu menerima hukuman berat, tanpa 20 atau 30 tahun. Dia pasti tidak akan keluar. Selamat. Kamu berhasil menyingkirkan bajingan itu. Dia menyakiti begitu banyak wanita tak bersalah. Sudah saatnya dia menghadapi pembalasannya. Nona cantik, saya ingin seikat bunga mawar. Bisa diantar Ya, aku bisa. Mau dikirim kemana? ke rumahmu. Aku sudah lama memperhatikanmu. Bisa menambahkan kontak ya. Ya, kamu bisa. Di udara ini, ada bau cinta yang menyengat. Sepertinya, aku juga perlu dengan benar mencari kebahagiaanku sendiri. Ngomong-ngomong, banyak pria mengejarmu, tapi kamu tidak menyukai satupun dari mereka. Memang aku tidak menyukai siapapun. Standarmu sangat tinggi. Kamu tidak mungkin tertarik padaku kan? Biar ku beritahu, aku wanita heteroseksual. Aku mohon padamu, bisakah kau memperluas pandanganmu? Di dunia ini, tidak hanya ada satu jenis cinta romantis antara pria dan wanita. Perasaanku padamu adalah persahabatan penuh kasih dari sahabat terbaik. Kami bertiga, dari saingan cinta yang sangat cemburu, telah menjadi sahabat yang akan melewati api dan air satu sama lain. Dunia ini sungguh menakjubkan. Sisi sebentar lagi pulang sekolah. Aku akan menjemputnya dulu.